Tawa Chu Xiang terdengar sangat menyenangkan, seperti lonceng angin. Xiao Chen menampakkan senyum di wajahnya. Sudah lama sekali sejak Xiao Chen mendengar tawa yang begitu jernih dan hangat. Putri suci itu seperti peri surga, memiliki kehadiran yang samar meskipun berdiri di depannya. Rasanya seperti lapisan kabut menyelimutinya, seseorang yang berada di atas masyarakat umum. Di sisi lain, Chu Xiang seperti peri hidup yang benar-benar dapat dirasakan, menunjukkan kehadiran dan kecantikannya. Menyadari Xiao Chen memperhatikannya, Chu Xiang segera tersadar. Dia telah kehilangan kendali diri. Namun, Chu Xiang tidak dapat menutupi senyum di wajahnya. Dia berkata dengan lembut, "Tuan Muda Xiao, terima kasih telah membantu saya menyelesaikan situasi ini. Namun, Anda telah menyinggung putra mahkota singa pemburu. Tuan Muda Xiao, Anda harus lebih berhati-hati di masa mendatang." Xiao Chen membalas dengan ringan, "Anda tidak takut padanya, terlebih lagi saya tidak akan takut padanya. Namun, anggurnya memang cukup enak. Sayang sekali Nona Chu tidak sempat meminumnya. Aku tidak menginginkan barang-barangnya." Bibir Chu Xiang berkedut saat dia menambahkan, "Selama beberapa tahun terakhir, banyak orang telah memberi banyak perhatian kepadaku demi mendekati Putri Suci, ingin menggunakan aku untuk mendekatinya. Jika bukan karena aturan wangi surgawi, aku pasti sudah menamparkan orang-orang itu dengan motif yang tidak murni sejak lama." Lembut dan lemah lembut di luar, sangat sombong di dalam. Xiao Chen tersenyum dalam hatinya. Nona Chu ini juga orang yang sentimental. "Kita sudah sampai. Tuan Muda Xiao bisa tinggal di sini malam ini," kata Chu Xiang lembut sambil menunjuk ke sebuah villa di depan. Villa ini tampak biasa saja. Namun, setelah seseorang masuk, seseorang menemukan surga di dalamnya. Ada sungai dan gunung palsu. Koridor yang berkelok-kelok tampak tenteram, bersih, dan elegan. Bahkan ada area bagi para kultivator untuk berlatih. Xiao Chen merasa sangat puas. Dia mengangguk dan berkata, "Tempat ini cukup bagus." Chu Xiang berkata lembut, "Ini adalah tempat yang diatur untuk para kultivator. Aku telah mengatur lokasi lain untuk teman Tuan Muda Xiao." Xiao Chen mengangguk. Iron Egg tidak memiliki ekspektasi apapun terhadap tempat tinggalnya. Mampu tinggal di kediaman ini sudah melampaui imajinasinya. Dia tidak akan merasa tidak puas dengan cara apapun. "Kalau begitu, aku pergi dulu." Chu Xiang tersenyum dan pamit sambil membungkuk. Xiao Chen memasuki ruang kultivasi villa. Kemudian, dia duduk bersila dan segera mengerjakan pemurnian Spirit Flower Wine berusia 1000 tahun. Orang itu benar-benar sesuai dengan statusnya sebagai Hound Lion Crown Prince. Meskipun Spirit Flower Wine berusia 1000 tahun ini jauh lebih rendah daripada Heartburn dan tidak dapat memperkuat garis keturunan seseorang, bantuan yang diberikannya untuk kultivasi sangat baik. Saat ini, Xiao Chen bisa menerobos ke Sovereign Personage kapan saja. Dia tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Jika dia berhasil dalam terobosannya, dia harus berterima kasih kepada Xiahou Wu, putra mahkota singa pemburu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada saat ini, Xiahou Wu, yang baru saja meninggalkan kediaman Istana Surgawi, memiliki ekspresi cemberut. Niat membunuh yang sangat kuat muncul di matanya. Guru besar Yuan Fei, yang berada di samping, menghiburnya, berkata, "Yang mulia putra mahkota, tidak perlu khawatir. Saya telah mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Menjelang malam, kita akan tahu siapa sebenarnya dia." Xiahou Wu menenangkan dirinya sendiri, tetapi meskipun demikian, dia merasa sulit untuk menyembunyikan ekspresi kesakitan di wajahnya. Spirit Flower Wine berusia 1000 tahun itu bernilai lebih dari 1 juta pil surgawi purba. Selain itu adalah sesuatu yang memiliki pasar tetapi tidak ada persediaan. Bahkan di istana kerajaan Kekaisaran Singa Pemburu, persediaan Spirit Flower Wine yang berusia lebih dari 1000 tahun sangat terbatas. Awalnya, Xiahou Wu ingin menjalin hubungan dengan Chu Xiang. Tanpa diduga, naga berdarah campuran yang muncul entah dari mana ini mengacaukan semuanya, menghabiskan anggur dalam 2 atau 3 teguk. Yang lebih buruk adalah Xiahou Wu meremehkan pihak lain. Pihak lain benar-benar membuatnya terbang. Guru besar masuk akal. Tidak peduli apa, kita tidak bisa bertindak kurang ajar di kediaman wangi surgawi ini. Guru besar Yuan Fei menghela napas lega ketika mendengar itu. Dia mengangguk dan berkata, "Bagus bahwa Yang Mulia mengerti. Perjalanan kita ke kota bunga persik berfokus pada kontes Raja Anggur.
Hal-hal yang pantas lebih penting. Xiahou Wu tersenyum dan berkata, dengan guru besar Yuan Fei di sekitar, aku tidak perlu khawatir tentang kontes Raja Anggur. Kembalilah dulu. Setelah kita mengetahui identitas orang itu, aku akan membuatnya membayar 10 kali lipat, 100 kali lipat. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Bulan yang cerah tergantung tinggi di langit. Tidak ada bintang dalam jarak 5.000 km di sekitarnya. Cahaya bulan yang lembut seperti air menyinari kediaman wangi surgawi, memberikannya suasana yang elegan dan damai. Malam itu indah. Pada saat ini, Xiao Chen berada di dalam villa yang telah disiapkan untuknya. Gelombang demi gelombang riak energi biru menyebar, tampak seperti permukaan danau yang memantulkan cahaya bulan yang indah dan tanpa cacat. Namun, villa di bawah air itu berkabut. Kadang-kadang, riak energi biru mencapai ketinggian 3 km, tetapi tidak bisa lebih tinggi lagi. Rasanya seperti ada keberadaan yang menakutkan di bawah riak-riak itu, mencoba menerobos berulang kali tetapi selalu gagal. Dua wanita melayang di udara di atas kediaman itu. Dilihat dari kejauhan, mereka tampak berdiri di bawah bulan purnama. Mereka tampak cantik dan tenang dan akan menonjol di tengah keramaian. Mereka tampak halus dan anggun, luar biasa, seperti orang-orang dalam sebuah lukisan. Kedua wanita ini adalah Putri Suci Wangi Surgawi dan Chu Xiang. Sungguh riak energi yang mengerikan. Kakak senior, formasi awan air yang kamu pasang sepertinya tidak akan bisa menyembunyikan auranya lebih lama lagi. Chu Xiang merasa terkejut dan sangat heran. Putri Suci Wangi Surgawi mengerutkan kening, juga menemukan pemandangan ini tak terduga. 1 jam yang lalu, Chu Xiang tiba-tiba mencari Putri Suci dan memberitahunya bahwa Xiao Chen tampaknya menerobos ke toko berdaulat dan bahwa aura di villa itu sangat menakutkan dan mengejutkan. Setelah Putri Suci Wangi Surgawi tiba, dia memasang formasi awan air untuk menyembunyikan aura di villa. Formasi awan air Putri Suci telah menderita 10 serangan aneh sekarang. Tidak seperti Chu Xiang, Putri Suci dapat mengintip melalui formasi awan air dan melihat pemandangan di dalam villa. Raungan naga terdengar di dalam formasi, dan fenomena misterius berlapis satu sama lain. Duduk tegak, Xiao Chen bagaikan pedang harta karun yang kuat dan bersarung yang melepaskan cahaya redup. Meski begitu, yang lain bisa merasakan ketajaman yang menakutkan. Ada 3 cakram dao di balik pedang harta karun ini. Xiao Chen yang tampaknya biasa-biasa saja sebenarnya memahami 3 dao besar. Di antaranya, dao petirnya mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Hal ini mengakibatkan seluruh villa tenggelam dalam lautan listrik. Salju tebal melayang di atas lautan listrik, dan angin kencang mengandung niat pedang yang tak terbatas. Raungan naga bergema di laut sekitarnya. Kekuatan naga kuno dan padat menyebar ke segala arah. Namun, matahari dan bulan bersinar bersama di dunia fenomena misterius yang kacau dan menakutkan, bersaing dengan cahaya mereka. Fenomena misterius seperti itu sudah melampaui pemahaman Putri Suci Wangi Surgawi. Sejauh yang diketahui Putri Suci, seorang kultivator akan dianggap luar biasa jika dia menunjukkan salah satu dari fenomena misterius ini. Namun, Xiao Chen mewujudkan matahari dan bulan bersinar bersama, lautan petir, salju sejauh 5.000 km, pedang harta karun yang kuat, dan banyak fenomena misterius lainnya pada saat yang sama. Keberadaan macam apa yang dapat menekan dan mempertahankan begitu banyak fenomena misterius? Putri Suci Wangi Surgawi menunjukkan keraguan yang kuat di matanya, tampak sangat bingung. Berbicara secara logis, bahkan seseorang dengan garis keturunan Great Desolate Aeon tidak dapat menekan begitu banyak fenomena misterius. Salah satunya akan meledak dan mati. Beberapa kabut misterius yang menutupi wajah Putri Suci memudar, menampakkan sepasang mata unik seperti permata. Cahaya redup berkedip di kedua mata, dan lautan bunga mekar di dalamnya, membentuk dunia yang luas. Ini adalah mata 10.000 bunga wangi surgawi. Chu Xiang, yang berada di samping, merasa sedikit terkejut. Dia tidak tahu mengapa kakak perempuannya melakukan teknik mata ini. Tepat saat Chu Xiang merasa bingung, 10.000 bunga berkumpul dan menghilang. Kemudian, Putri Suci Wangi Surgawi menunjukkan ekspresi mengerti. Jadi, begitulah tubuh ilahi yang diperoleh. Tidak heran dia dapat menekan dan menahan begitu banyak fenomena misterius. Ternyata dia telah memperoleh tubuh ilahi. Ini masuk akal. Tanpa tubuh ilahi,
siapa yang bisa menahan begitu banyak fenomena misterius? Dengan akumulasi seperti itu, peningkatan kekuatan saat seseorang menerobos ke toko berdaulat tidak akan terbayangkan. Adik perempuan Chu, kamu mengatakan bahwa dia meminum sebotol anggur bunga roh berusia 1000 tahun milik Xiaowu sekaligus, kan? Putri Suci Wangi Surgawi bertanya. Saat menyebutkan masalah ini, Chu Xiang tidak bisa menahan tawa, ya. Ketika aku melihat Xiaowu benar-benar tercengang, rahangku hampir jatuh. Putri Suci Wangi Surgawi tersenyum tipis dan berkata, jika dia tahu bahwa Xiao Chen akan menerobos ke toko berdaulat karena itu, aku ingin tahu ekspresi apa yang akan dia tunjukkan. Memikirkannya saja sudah sangat lucu. Chu Xiang mengusap dagunya dan bertanya, apakah kakak senior mengatakan bahwa Tuan Muda Xiao mungkin benar-benar menerobos ke toko berdaulat? Putri Suci Wangi Surgawi menggelengkan kepalanya dan menjawab, sulit untuk mengatakannya. Aku dapat mengatakan bahwa dia telah mencoba dan gagal setidaknya 5 kali. Setiap kali, ada kemungkinan untuk berhasil. Namun, setiap kali, dia kehilangan kesempatan, menyia-nyiakan usahanya sebelumnya. Katakan padaku, menurutmu orang seperti apa dia? Pada akhirnya, Putri Suci Wangi Surgawi mengajukan pertanyaan yang tidak terduga. Chu Xiang merasa tertegun sejenak. Sejauh yang dapat diingat Chu Xiang, kakak perempuannya tidak pernah menunjukkan ketertarikan seperti itu pada seseorang sebelumnya. Ketika Putri Suci Wangi Surgawi pertama kali bertemu Xiao Chen, dia hanya menganggapnya sebagai orang mati. Karena merasa kasihan dengan keadaannya, dia memberinya pil obat. Namun, pil obat itu tidak dapat mengatasi revolusi 1000 rasa. Putri Suci sudah merasa sangat terkejut ketika dia melihat Xiao Chen berdiri di depannya dalam keadaan hidup. Yang lebih tidak terduga, Xiao Chen adalah orang yang disebutkan Qin Zuolin. Setelah itu, ada hal yang lebih mengejutkan lagi. Xiao Chen adalah orang yang berhasil menghancurkan sekitar 80 benteng cabang sekte pembantaian surgawi di sekitar kota Bunga Persik. Berbagai fenomena misterius saling bersaing dalam formasi awan air. Xiao Chen melanjutkan pengejarannya yang intens untuk sebuah terobosan sementara Putri Suci dan Chu Xiang menunggu dengan sabar hasilnya. Keduanya merasa sangat penasaran apakah Xiao Chen akan berhasil atau tidak. Mereka bertanya-tanya seberapa kuat Xiao Chen setelah ia maju ke toko berdaulat. Namun, keduanya akhirnya menunggu hingga fajar tanpa hasil apapun. Upaya Xiao Chen untuk menerobos kali ini memakan waktu paling lama sejauh ini. Sepertinya kita tidak akan tahu hasilnya secepat ini. Saat Putri Suci Wangi Surgawi menyaksikan matahari terbit, ia mendesah dan berkata, Chu Xiang, kau berjaga di sini. Jika ia gagal kali ini, konsekuensinya akan sangat parah. Apa maksudmu? Chu Xiang tidak tahu betapa mengerikannya akumulasi Xiao Chen dan tidak dapat memahami apa yang ditakuti Putri Suci. Putri Suci Wangi Surgawi tidak banyak menjelaskan. Pantulan energi esensi sejati tidak akan semudah itu untuk ditanggung. Chu Xiang mengangguk dan berkata, aku mengerti. Aku akan menjaga Tuan Muda Xiao dan memastikan tidak ada yang terjadi padanya di kediaman Wangi Surgawi. Bagus. Chu Xiang akhirnya menunggu selama 3 hari. Selama 3 hari terakhir, formasi awan air, yang diletakkan Putri Suci, mengalami beberapa serangan tetapi berhasil tetap stabil. Formasi awan air tidak membocorkan aura ras naga Xiao Chen dan fenomena misteriusnya yang mengerikan. Berita tentang Xiao Chen yang tinggal di kediaman Wangi Surgawi menyebar ke seluruh kota Bunga Persik dalam 3 hari terakhir. Ini mengejutkan banyak orang. Memikirkan bahwa Wangi Surgawi membiarkan seorang pria tinggal di kediaman mereka. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ini membuat semua orang bertanya-tanya tentang identitas Xiao Chen. Setelah bertanya-tanya, semua orang merasa terkejut. Ternyata Xiao Chen adalah orang misterius yang mencabut 80 benteng cabang sekte pembantaian surgawi. Xiao Chen telah memicu badai baru-baru ini antara faksi-faksi yang benar dan faksi-faksi iblis. Setelah itu, lebih banyak informasi menyebar. Anggur yang dibawa Xiao Chen untuk kontes Raja Anggur adalah Waning Moon. Si tua Tujudu, yang namanya telah mengguncang kota Bunga Persik tetapi tidak pernah memasuki kota Bunga Persik selama 30 tahun setelah dikalahkan oleh guru besar Yuan Fei, meminta seseorang untuk membawakan sebotol anggur untuk kembali. Itu belum semuanya. Saat orang-orang menyelidiki lebih lanjut, mereka menggali masa lalu Xiao Chen di Kekaisaran Naga Ilahi.
Mereka menyelidiki dengan sangat teliti karena Putri Suci Wangi Surgawi memiliki prestise yang sangat tinggi di Laut yang Sunyi. Dia adalah pasangan impian banyak orang. Belum pernah ada seorang kultivator pria yang diundang untuk tinggal di kediaman Wangi Surgawi sebelumnya. Xiao Chen adalah yang pertama. Orang-orang yang datang ke festival anggur bunga persik semuanya adalah bakat luar biasa dari berbagai daerah. Mereka semua memiliki faksi yang kuat di belakang mereka. 3 hari sudah lebih dari cukup waktu untuk melakukan penyelidikan menyeluruh. Namun, Xiao Chen masih gagal untuk menjadi pusat perhatian di kota bunga persik. Saat ini, topik yang paling populer di kota bunga persik adalah Festival Anggur Bunga Persik. Selama Festival Anggur 100 tahun, penguasa kota bunga persik tidak hanya akan menyetujui permintaan yang wajar dari pemenang kontes Raja Anggur tetapi juga mengambil salah satu harta karunnya sebagai hadiah. Rumor mengatakan bahwa hadiah untuk putaran ini adalah kunci misterius. Yang lain tidak tahu untuk apa kunci ini, tetapi faksi utama dari Dao Benar dan Dao Iblis tahu. Semakin banyak bakat luar biasa dari berbagai tempat berbondong-bondong ke kota bunga persik untuk mendapatkan kunci ini. Semua orang yakin bahwa orang yang memiliki harapan terbaik untuk memenangkan kontes Raja Anggur adalah Xia Huwu, putra mahkota Kekaisaran Singa Pemburu. Ini karena ia membawa guru besar Yuan Fei bersamanya. Guru besar Yuan Fei adalah pembuat bir legendaris di kota bunga persik. Ia telah memenangkan hampir semua festival anggur yang diikutinya selama beberapa dekade terakhir. Namun, festival anggur ini agak berbeda. Jumlah orang yang datang jauh melampaui putaran sebelumnya. Tidak hanya murid terkuat dari Sekte Dao Benar yang tak terhitung jumlahnya datang, tetapi juga master sekte muda dari Sekte Api Darah dan Sekte Pembantaian Surgawi. 6 Sekte Dao Iblis besar seperti Tanah Suci Dao Benar di antara faksi Dao Iblis. Sekte Api Darah dan Sekte Pembantaian Surgawi adalah 2 dari 6 Sekte Dao Iblis besar. Tidak termasuk Putri Suci Wangi Surgawi, kultivator dengan prestise terbesar di antara faksi Dao Benar adalah Putra Suci Tanah Suci Surga Mendalam. Setelahnya akan ada Ye Han dari Glacial Mountain Manor, Xia Huwu dari Hound Lion Empire, dan berbagai murid terkuat dari Sekte Rank 7. Banyak faksi dari Righteous Dao dan Demonic Dao berkumpul secara bersamaan, sebuah acara yang hanya terjadi sekali dalam seabad. Festival Anggur Bunga Persik ini tampak biasa saja, tetapi pada kenyataannya, arus bawah mulai mengalir sejak lama ketika faksi-faksi dari Righteous Dao dan Demonic Dao berkumpul. Setelah banyak faksi tiba, badai dari penginapan Xiao Chen di kediaman Heavenly Fragrance perlahan memudar. Kediaman Wangi Surgawi tetap ramai seperti biasa. Bakat luar biasa dari berbagai golongan utama datang berkunjung hampir setiap hari. Namun, Putri Suci Wangi Surgawi menolak setiap pertemuan, hanya mengucapkan terima kasih kepada para tamu karena telah datang. Hanya tersisa 2 hari sebelum kontes Raja Anggur dimulai. Namun, Xiao Chen masih belum menunjukkan tanda-tanda akan keluar. Chu Xiang, yang telah menjaga villa Xiao Chen, mulai merasa agak khawatir. Ada apa dengan Tuan Muda Xiao? Haruskah aku masuk untuk melihatnya? Chu Xiang menunjukkan sedikit kekhawatiran di wajah cantiknya. Xiao Chen telah berusaha untuk menerobos selama 5 hari. Dia belum pernah melihat seseorang membutuhkan waktu begitu lama untuk menerobos ke tokoh berdaulat. Namun, gangguan adalah ketakutan terbesar seorang kultivator ketika seseorang mencoba untuk membuat terobosan. Oleh karena itu, Chu Xiang tidak berani bertindak gegabah, hanya menunggu dengan cemas. Apakah masih belum ada kegiatan? Sebuah sosok muncul di udara. Chu Xiang menoleh untuk melihat dan melihat bahwa itu adalah Putri Suci Wangi Surgawi. Ya, kakak senior, masih belum ada tanda-tanda dia akan keluar. Bahkan, tidak ada aktivitas dari formasi awan air dalam beberapa hari terakhir. Di sana seperti kolam mati, tanpa aktivitas sama sekali. Putri Suci Wangi Surgawi mengangguk. Melihat Chu Xiang merasa agak khawatir, dia berkata dengan lembut, "Jangan khawatir. Biarkan aku melihatnya." Putri Suci secara pribadi meletakkan formasi awan air. Yang lain tidak dapat melihat pemandangan di dalamnya atau merasakan aura apapun darinya, namun, dia adalah pengecualian. Cahaya redup melintas di mata Putri Suci saat dia mengintip melalui layar air yang beriak. Villa itu tampak tenang dan damai. Fenomena misterius sebelumnya telah menghilang. Seluruh villa tampak kusam dan sepi.
Bahkan daun-daun yang berguguran di villa itu tampak agak kuning. Suasananya sunyi senyap. Apakah dia gagal? Putri Suci Wangi Surgawi bertanya-tanya dalam hati. Pemandangan ini tidak terlihat seperti pemandangan seseorang yang telah berhasil dalam terobosan mereka. Tepat ketika Putri Suci memfokuskan pandangannya pada Xiao Chen, yang duduk bersila, dia tiba-tiba membuka matanya. Tatapan keduanya bertemu. Putri Suci Wangi Surgawi melihat sosok naga biru tua yang megah di mata Xiao Chen. Sosok naga biru tua itu melintas. Kemudian, kehendak tokoh berdaulat di kolam jiwa Xiao Chen meledak keluar dari tubuhnya. Awan dan angin berkumpul dalam sekejap. Angin kencang bertiup, dan daun-daun berguguran beterbangan. Putri Suci Wangi Surgawi yang terkejut menarik pandangannya dan secara refleks mundur selangkah. Chu Xiang dengan cepat pergi untuk mendukung Putri Suci itu. Kakak senior, ada apa? Putri Suci Wangi Surgawi menempelkan tangannya ke dahinya, merasakan sedikit rasa sakit yang menusuk di matanya. Tatapan Xiao Chen tampak sangat menakutkan sebelumnya. Gambar naga yang lewat dalam sekejap telah membuatnya lengah. Kekuatan naga kuno telah mengguncang pikiran dan jiwanya. Aku baik-baik saja, masuklah bersamaku. Ayo pergi dan ucapkan selamat kepada Tuan Muda Xiao. Putri Suci Wangi Surgawi melambaikan tangannya dan turun untuk masuk. Ketika Chu Xiang mendengar itu, dia merasa sedikit tertegun sebelum bereaksi terhadap kata-kata Putri Suci. Xiao Chen berhasil menerobos ke tokoh berdaulat. Chu Xiang segera mengikutinya. Selama beberapa hari terakhir, dia gelisah dan merasa khawatir. Xiao Chen akhirnya berhasil, itu benar-benar sulit. Ketika Chu Xiang menerobos ke tokoh berdaulat, itu tidak menegangkan ini. Tuan Muda Xiao, selamat atas kemajuan ke tahap berdaulat, kata Putri Suci Wangi Surgawi lembut setelah masuk. Xiao Chen melihat formasi awan air di atas dan tersenyum tipis. Terima kasih banyak kepada Putri Suci Wangi Surgawi dan Nona Chu Xiang karena telah melindungiku. Tahap penguasa adalah tahap akhir dari alam laut awan. Setelah mencapai tahap ini, seseorang menjadi penguasa rakyat, puncak dari menjadi seorang manusia. Jika seseorang berkultivasi lebih jauh, ia tidak akan lagi berada di alam menjadi seorang manusia. Dari tokoh sejati awal hingga tokoh penguasa saat ini, jalan ini tidaklah mudah bagi Xiao Chen. Orang lain tidak akan mengerti kesulitan yang terlibat. Xiao Chen datang dari tanah terlantar dan mendaki ke tempatnya sekarang selangkah demi selangkah. Jika orang lain mengetahui hal ini, tidak seorang pun akan mempercayainya. Hanya sedikit yang bisa maju ke tokoh penguasa, bahkan di antara bakat-bakat luar biasa alam besar pusat. Mereka yang bisa maju ke tokoh penguasa di usia Xiao Chen bahkan lebih sedikit lagi. Orang-orang seperti itu akan menjadi bakat-bakat luar biasa dari Tanah Suci atau pewaris sejati sekte peringkat 7. Praktis tidak ada yang akan seperti Xiao Chen, yang tiba di tahap ini dengan mendaki selangkah demi selangkah. Putri Suci Wangi Surgawi tampaknya ingin mengintip rahasia Xiao Chen. Namun, dia menemukan bahwa dia diselimuti kabut tebal, tampak lebih misterius daripada dirinya sendiri. Putri Suci itu hanya bisa menyerah. Dia berkata, kamu baru saja maju ke tahap penguasa dan harus berkultivasi dengan benar untuk menstabilkan kultivasimu. Namun, kontes Raja Anggur akan dimulai dalam 2 hari. Aku khawatir Tuan Muda Xiao tidak akan punya banyak waktu untuk membiasakan diri dengan kekuatan barumu. Merasa terkejut, Xiao Chen bertanya, berapa lama waktu yang aku butuhkan untuk membuat terobosan? Total 5 hari, kata Chu Xiang dari samping, mengangkat tangannya. Waktunya sudah mepet. Xiao Chen harus mengesampingkan dulu kegembiraannya karena bisa maju ke tahap penguasa untuk saat ini. Saat kamu berkultivasi secara tertutup, Senior Cui mengirim seseorang untuk menyampaikan undangan kontes Raja Anggur. Putri Suci Wangi Surgawi menyerahkan sebuah kartu berlapis emas kepadanya. Banyak orang datang untuk berpartisipasi dalam festival anggur bunga persik, tetapi hanya sedikit yang dapat menerima undangan ini. Seseorang dapat berpartisipasi dalam kontes Raja Anggur hanya dengan undangan ini. Tuan Muda Xiao, apakah kamu berpartisipasi dalam kontes Raja Anggur karena kunci harta karun Istana Abadi Ethereal? Putri Suci Wangi Surgawi bertanya ketika Xiao Chen menerima undangan tersebut. Apa itu Istana Abadi Ethereal? Xiao Chen merasa bingung, tidak tahu apa yang sedang dibicarakannya. Putri Suci Wangi Surgawi memperlihatkan ekspresi pengertian. Kemudian, dia berkata dengan serius,
Memang, seperti yang kuduga. Selama festival anggur 100 tahun, Kaisar Berdaulat Bunga Persik akan mengeluarkan salah satu harta karunnya untuk diberikan sebagai hadiah. Hadiah kali ini adalah sebuah kunci. Siapapun yang terhubung dengan cara apapun akan tahu bahwa ini adalah kunci Istana Abadi Ethereal. Kebanyakan orang datang ke sini untuk mendapatkan kunci ini. Xiao Chen tersenyum pahit dan berkata, aku tidak tahu itu. Aku bahkan tidak tahu apa itu Istana Abadi Ethereal. Chu Xiang menutup mulutnya dan tersenyum. Tuan Muda Xiao benar-benar mengejutkan. Kamu sudah menjadi tokoh berdaulat, tetapi kamu tidak tahu pengetahuan umum ini. Aku berasal dari wilayah luar dan baru berada di alam besar pusat selama 2 atau 3 tahun, kata Xiao Chen jujur, menyelesaikan keraguan keduanya. Kita akan berbicara tentang Istana Abadi Ethereal lagi nanti. Kamu mungkin tidak menyadari banyak hal karena kamu baru saja naik ke tokoh berdaulat. Aku akan meninggalkan Chu Xiang di sini. Kamu dapat menanyakan pertanyaan apapun yang kamu miliki padanya. Jangan meremehkan adik perempuanku. Jika dia mengeluarkan kekuatan sejatinya, kamu mungkin bukan tandingannya. Putri Suci Wangi Surgawi tersenyum manis saat sosoknya menghilang perlahan. Kata-kata ini tidak berlebihan. Chu Xiang telah menjadi tokoh berdaulat setidaknya selama 2 tahun. Selain itu, dia berasal dari Tanah Suci dan memiliki akses ke sumber daya yang melimpah. Sulit untuk mengatakan apakah Xiao Chen bisa mengalahkannya. Putri Suci terlalu memikirkanku. Aku akan menunggu di luar villa. Jika Tuan Muda Xiao membutuhkan sesuatu, Anda dapat memanggilku kapan saja. Adik perempuan dari Putri Suci itu bersikap seperti seorang pelayan, melayani Xiao Chen. Hal ini membuat Xiao Chen merasa agak tidak nyaman. Namun, Chu Xiang tidak memberinya kesempatan untuk menolak. Dia tersenyum tipis dan pergi sambil membungkuk. Tidak ada gunanya terus berpikir. Mari kita lihat perubahan apa yang ada setelah maju ke tokoh berdaulat. Xiao Chen mengumpulkan pikirannya dan menenggelamkan kesadarannya ke dalam kolam jiwanya. Setelah maju ke sosok berdaulat, perubahan yang paling luar biasa tidak diragukan lagi akan terjadi di kolam jiwanya. Segel naga samar yang mewakili keinginan jiwanya telah menjadi jelas dan tajam, bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Cahaya ini memenuhi setiap sudut kolam jiwanya, bersama dengan kekuatan seorang penguasa. Keinginan sosok berdaulat. Keinginan jiwa Xiao Chen telah mengalami peningkatan kualitatif. Keinginan jiwanya awalnya menyaingi sosok berdaulat kesempurnaan kecil. Itu telah meningkat dan sekarang mencapai tingkat sosok berdaulat kesempurnaan besar, bahkan mungkin lebih kuat. Selain itu, energi esensi sejati Xiao Chen lebih padat, mencapai batas. Kesadaran Xiao Chen semakin tenggelam, ke tempat dantiannya berada. Inti primal bintang 9-nya telah berubah menjadi substansial, berkedip-kedip dengan cahaya hitam dan putih. Kapasitasnya untuk energi esensi sejati telah meningkat 10 kali lipat. Xiao Chen berkata dengan kaget, sosok berdaulat kesempurnaan kecil. Pembuktian inti primal adalah tanda mencapai sosok berdaulat kesempurnaan kecil. Setelah mencapai sosok penguasa kesempurnaan agung, dantian akan berubah lebih jauh, menjadi lunak. Pada sosok penguasa puncak, dantian akan meningkat lebih jauh, tampak seperti ilusi dan menjadi sesuatu antara ketiadaan bentuk dan substansi. Pada titik itu, puncak dari menjadi seorang manusia, dantian tidak akan lagi berada dalam bahaya kehancuran. Jika seseorang ingin maju lebih jauh, seseorang hanya bisa menjalani kelahiran kembali dan menerobos alam laut awan, mulai berkultivasi menuju keilahian. Namun, ini masih sangat jauh bagi Xiao Chen. Saat ini, dia terkejut karena telah melewati sosok penguasa kesempurnaan awal dan mencapai sosok penguasa kesempurnaan kecil. Xiao Chen tidak dapat menahan keinginan untuk tertawa terbahak-bahak. Tahap penguasa memiliki 4 subtahap, kesempurnaan awal, kesempurnaan kecil, kesempurnaan agung, dan puncak. Dengan setiap peningkatan subtahap, seseorang akan mengalami peningkatan kualitatif dalam kekuatan. Banyak orang akhirnya tetap berada di subtahap selama sisa hidup mereka, tidak dapat maju lebih jauh. Namun, saat ini, ketika Xiao Chen maju, dia langsung melewati kesempurnaan awal dan mencapai kesempurnaan kecil. Akumulasi Xiao Chen yang dalam dan luas menunjukkan nilainya saat ini. Setelah memikirkannya, dia percaya bahwa itu mungkin ada hubungannya dengan Heartburn yang dia minum.
Anggur terbaik dari ras naga tidak hanya dapat meningkatkan kultivasi tetapi juga membantu dalam mengubah garis keturunan seseorang. Qin Zuolin pernah berkata bahwa seorang kaisar berdaulat di masa lalu ingin membayar tambang spirit jade untuk secangkir anggur ini. Bantuan anggur yang luar biasa dan tubuh ilahi yang diperoleh Xiao Chen, serta anggur bunga roh berusia 1000 tahun yang disediakan Xiao Wu, berpadu untuk membantunya maju langsung ke toko penguasa kesempurnaan kecil. Xiao Chen tertawa pelan, aku ingin tahu apakah Xiao Wu akan merasa frustrasi setengah mati setelah mengetahui hal ini. Berbagai perubahan memungkinkan kekuatan Xiao Chen meningkat beberapa kali lipat dibandingkan sebelum terobosannya. Sementara Xiao Chen tidak berani mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan tokoh penguasa kesempurnaan agung, dia tidak akan takut pada mereka. Pedang. Dengan sebuah pikiran, pedang tiran muncul di tangan Xiao Chen. Kemudian, dia menghunus pedang itu. Pedang itu lurus dan lebarnya sekitar 2 jari, itu terlihat cantik. Ini, dikombinasikan dengan panjangnya 133 cm, mengilhami rasa takut pada orang lain. Xiao Chen dengan lembut menyentuh pedang itu dengan tangannya. Dia merasa agak menyesal, dia sudah lama tidak benar-benar menghunus pedangnya. Bukannya Xiao Chen tidak mau melakukannya. Sebaliknya, itu karena keterampilan pedangnya terlalu tertinggal. Tinju naga tertinggi dan amarah firmamen, dikombinasikan dengan puncak dao petirnya, sudah cukup untuk menghadapi sebagian besar lawannya. Adapun jurus ketiga teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya, memasuki neraka, benar-benar menanganinya mengharuskan Xiao Chen menjadi tokoh berdaulat. Kalau tidak, jika dia memaksakan diri untuk mempraktikkannya, dia mungkin akan berakhir seperti Zhen Yuan, kehilangan kendali dan akhirnya jatuh ke dalam dao iblis. Oleh karena itu, dia tidak berani menyentuhnya selama ini. Sekarang setelah dia maju ke tokoh berdaulat, dia tidak bisa lagi menunggu. Xiao Chen telah menekan identitas pendekar pedangnya terlalu lama. Aku telah berbuat salah padamu. Berdengung. Setelah Xiao Chen berbicara, sepertinya pedang tiran memahaminya. Pedang itu sedikit bergetar dan berdengung tanpa henti. Ketajaman yang telah lama terpendam melonjak keluar, berubah menjadi niat pedang tak terbatas yang memenuhi tempat itu. Pikiran tirani memenuhi benak Xiao Chen. Garis keturunan Xiao Chen langsung melonjak. Dengan menggunakan momentum ini, dia segera mengeksekusi memasuki neraka, jurus ketiga dari teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya. Buddha berkata, jika aku tidak pergi ke neraka, siapa lagi? Serangan pedang ini mengandung niat untuk melupakan kematian. Dibandingkan dengan menghancurkan duniawi dan menyelesaikan duniawi, memasuki neraka mengandung keberanian dan pikiran yang lebih luas dan tak terbatas. Tanpa kehendak tokoh berdaulat, seseorang tidak dapat mengendalikan jurus pedang yang sama sekali tak kenal takut ini. Jika seseorang ceroboh, seseorang dapat kehilangan kendali dan menjadi budak pedang. Begitu itu terjadi, seseorang tidak dapat menarik diri. Chu Xiang, yang sedang menunggu di luar villa, mendengar dengungan pedang. Jantungnya langsung berdebar kencang, rasa dingin menjalar di tulang punggungnya. Tepat saat dia merasa tidak yakin, aura yang sama sekali tak kenal takut, berani, dan tak terbatas membumbung tinggi ke langit dari villa, menyebar ke segala arah. Sungguh jurus pedang yang hebat. Chu Xiang merasa terkejut. Dia bahkan mengira jurus pedang ini akan menghancurkan seluruh kediaman. Namun, tepat saat Chu Xiang hendak bergerak, dia merasa terkejut saat mengetahui bahwa aura itu tiba-tiba mundur saat hendak meninggalkan villa. Itu, menjadi stabil, mampu menarik jurus pedang sekuat itu bahkan lebih menakutkan daripada melepaskannya. Jurus pedang ini sudah sangat menakutkan, menimbulkan kengerian. Kalau begitu, seberapa menakutkan orang yang bisa menaklukkan jurus pedang ini? Xiao Chen. Selain Xiao Chen, tidak ada orang lain di villa itu. Jelas, dia telah melepaskan aura pedang ini. Dia juga seorang pendekar pedang. Chu Xiang tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Dia merentangkan tangannya dan terbang seperti kupu-kupu, lalu mendarat dengan kuat di dinding villa. Angin pedang bertiup kencang di villa. Ratapan hantu dan lolongan mengerikan terdengar, menghadirkan pemandangan neraka di alam fana. Angin pedang yang menderu berisi jeritan roh-roh jahat dan teriakan hantu-hantu jahat. Angin pedang yang menderu membuat Chu Xiang kehilangan keseimbangan, hampir menjatuhkannya. Angin pedang itu sangat kencang, mencegahnya membuka matanya. Chu Xiang menyipitkan mata ke bagian dalam dengan susah payah.
Akhirnya, dia melihat Xiao Chen yang berpakaian putih dan tenang memegang pedang di tengah fenomena misterius badai neraka yang terbentuk oleh angin pedang. Swastika bersinar di dahi Xiao Chen. Rasanya seperti Xiao Chen tidak memegang pedang tetapi naga jahat dari neraka, naga jahat yang menguasai dunia dan dapat melahap segalanya. Ini terasa sangat menegangkan. Jika Xiao Chen kehilangan kendali, naga jahat neraka ini mungkin akan dilepaskan. Chu Xiang merasa sangat khawatir tentang Xiao Chen, takut dia akan kehilangan kendali dan tenggelam dalam kebejatan. Dia bisa tahu betapa mengerikan gerakan pedang ini. Namun, dia perlahan menyadari bahwa kekhawatirannya tidak ada gunanya. Kontrol awal Xiao Chen agak kaku, karenanya ada perasaan yang menegangkan. Namun, ia segera bisa mengendalikannya sesuka hatinya. Sosoknya yang berpakaian putih tampak seperti bunga teratai biru. Saat ia mengembara di neraka, sosoknya yang bergoyang lembut menunjukkan pikiran yang tidak pernah goyah. Dentang, pada suatu saat, Chu Xiang, yang telah asyik dengan pemandangan itu, mendengar dengungan pedang di telinganya. Baru saat itulah ia terbangun dari linglung dan menyadari bahwa Xiao Chen telah menyarungkan pedangnya. Di dinding villa, Chu Xiang butuh waktu lama untuk menenangkan diri. Kemudian, dia berkata, saya tidak tahu bahwa Tuan Muda Xiao sebenarnya adalah seorang pendekar pedang. Ini mengejutkan. Xiao Chen menjawab dengan lembut, sudah lama sejak saya menggunakan pedang. Untungnya, saya tidak terlalu berkarat. Keterampilan pedang Nona Chu Xiang seharusnya cukup bagus. Apakah Anda bersedia memberi saya saran? Saya akan sangat senang. Xiao Chen sudah lama tidak menggunakan pedang. Jika seseorang dapat bertukar gerakan dengannya, dia dapat meningkatkan memasuki neraka yang baru dipraktikkannya jauh lebih cepat daripada berlatih sendiri. Sangat menyenangkan bahwa Chu Xiang dapat membantu. Adapun Chu Xiang, dia sudah merasa tergoda setelah melihat keterampilan pedang Xiao Chen. Bahkan jika Xiao Chen tidak menyarankan untuk bertukar petunjuk, dia akan mengambil inisiatif untuk mengusulkannya, karena itu juga akan sangat membantunya. Wosh! Tepat setelah Chu Xiang berbicara, sebuah pedang muncul di tangannya. Kemudian, dia mengayunkan pedangnya dan menyerang Xiao Chen. Ketika Chu Xiang menghunus pedangnya, pedang itu memancarkan cahaya. Kekuatan hidup yang subur segera menyebar di villa itu. Ratusan bunga tiba-tiba muncul di tanah. Begitu bunga-bunga itu mekar, pedang Chu Xiang tiba di hadapan Xiao Chen. Di antara ratusan bunga, pedangnya adalah Raja Bunga. Pedang itu menerjang terik matahari dan mekar dengan gagah. Sungguh kekuatan hidup yang kuat. Xiao Chen merasa terkejut. Chu Xiang mengolah dao kehidupan. Ini mengingatkannya pada manusia naga banjir Yan Changming, yang mengolah dao kematian. Dibandingkan dengan dao kematian, dao kehidupan bahkan lebih sulit untuk diolah. Namun, baik dao kehidupan maupun dao kematian, keduanya adalah dao besar khusus yang berdiri di atas dao unsur seperti angin, api, atau petir. Xiao Chen tidak berani meremehkan serangan ini. Dia segera menghunus pedang tirannya. Xiao Chen memasukkan energi dao besar dao petirnya ke dalam pedangnya dan memblokir kekuatan hidup yang besar ini. Ketika pedang dan pedang itu beradu, Chu Xiang agak terkejut menyadari bahwa keduanya seimbang. Chu Xiang telah menjadi tokoh berdaulat setidaknya selama 2 tahun. Kultivasinya pasti jauh lebih dalam. Namun, dia tidak bisa menekan Xiao Chen, tokoh berdaulat yang baru saja maju. Tanpa banyak waktu untuk berpikir, Chu Xiang menggoyangkan pergelangan tangannya. Ratusan bunga jatuh dan layu saat dia dengan cepat mengubah gerakan. 2 orang, satu ahli pedang dan yang lainnya ahli pedang, bertukar gerakan di bawah terik matahari. Keduanya tidak mau mengakui kekalahan, tidak membiarkan aura dan ketajaman mereka menyerah. Perlahan-lahan, saat pertukaran berlangsung, keduanya bertarung dengan semakin sedikit keraguan. Mereka secara bertahap melepaskan lebih banyak kekuatan yang mereka tekan. Meskipun keduanya berimbang, Chu Xiang memiliki sedikit keunggulan. Bagaimanapun, Chu Xiang berasal dari tanah suci wangi surgawi, dan dia telah maju ke tokoh berdaulat 2 tahun lebih awal daripada Xiao Chen. Lebih jauh lagi, ini hanya pertukaran, Xiao Chen tidak dapat mengeluarkan banyak kartu trufnya. Hasil seperti itu masuk akal. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Matahari terbit, dan matahari terbenam. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Xiao Chen bertukar gerakan dengan Chu Xiang di siang hari dan berusaha menstabilkan kultivasinya di malam hari.
Dia tidak merasakan berlalunya waktu. Dia masih belum bertarung sepuasnya, tetapi 2 hari telah berlalu. Bahkan jika dia masih belum cukup, dia harus berhenti karena kontes Raja Anggur akan segera dimulai. Aku menyerah. Chu Xiang menarik pedangnya kembali dan menyarungkannya. Dia merasakan sedikit ketakutan yang tersisa di hatinya. Selama hari pertama, dia masih unggul. Namun, dia menemukan bahwa dia sekarang tidak dapat lagi mengatasi beberapa gerakan. Lebih jauh lagi, ini terjadi sebelum Xiao Chen mengeluarkan gerakan mematikan yang mengerikan itu. Chu Xiang belum pernah melihat seorang pendekar pedang dengan kemampuan pemahaman yang begitu mengagumkan sebelumnya. Kemampuan pemahaman Xiao Chen yang kuat membuat orang lain takut. Dia bertanya dengan lembut, "Nona Chu, apakah Anda ingin ikut dengan saya ke kontes Raja Anggur?" Chu Xiang tersenyum tipis dan menjawab, "Saya khawatir tidak bisa. Saya akan pergi dengan Putri Suci. Kakak senior adalah penilai di sini atas undangan khusus. Hehe, Anda dapat menyelinap pergi dan mencoba bermain-main dengan kakak senior sekarang." Xiao Chen tahu bahwa pihak lain hanya bercanda. Dia memberi hormat dengan tangan terkepal dan berkata, "Kalau begitu, saya akan pergi dulu. Sampai jumpa di kontes Raja Anggur." "Baiklah, saya harap Anda mendapatkan hasil yang baik." Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Chu Xiang, Xiao Chen berangkat ke kontes Raja Anggur bersama dengan telur besi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kontes Raja Anggur berlangsung di kediaman Tuan Kota. Pada kesempatan khusus ini, kediaman Tuan Kota terbuka untuk umum, membuatnya sangat ramai. Namun, orang-orang biasa hanya bisa menonton kontes Raja Anggur dari halaman luar dan tidak bisa memasuki halaman dalam. "Saudara Xiao." Sepanjang jalan, seseorang memanggil Xiao Chen. Ketika Xiao Chen menoleh ke belakang, dia melihat itu adalah Ye Han dari Glacial Mountain Manor. "Kebetulan sekali," jawab Xiao Chen lembut. Dia memiliki kesan yang cukup baik tentang orang ini. "Itu bukan kebetulan. Saya telah menunggu Tuan Muda Xiao di sini selama 5 hari. Karena Tuan Muda Xiao tidak pernah datang ke kediaman Glacial Mountain Manor saya hanya bisa datang ke sini dan menunggu." Ye Han tidak menyembunyikan apapun, dengan lugas menyatakan bahwa dia sengaja menunggu Xiao Chen. Baru sekarang Xiao Chen ingat bahwa pihak lain telah mengundangnya ke kediaman Glacial Mountain Manor sebelum dia meninggalkan pertemuan beberapa hari yang lalu. Sayangnya, waktunya terlalu sempit. Xiao Chen benar-benar melupakannya. "Maaf, mengapa Tuan Muda Ye mencariku?" Ye Han melihat sekeliling. Orang-orang memenuhi jalan besar, bersama dengan banyak kereta dan kuda. Namun, tidak ada yang memperhatikan mereka berdua. Ye Han berjalan mendekat dan berbisik, "Jika Tuan Muda Xiao memenangkan kontes Raja Anggur, apakah Anda bersedia menyerahkan kunci Istana Abadi Ethereal kepada saya? Tentu saja, saya pasti akan memberi Tuan Muda Xiao harga yang bagus. Anda tidak akan kecewa." Istana Abadi Ethereal lagi. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah saat dia berkata dengan tenang, "Saudara Ye benar-benar menganggapku tinggi. Mari kita bicara nanti, oke?" Bagaimanapun, Xiahou Wu itu tidak akan setuju, jadi saya hanya bisa menaruh harapan pada Tuan Muda Xiao. Jika Anda setuju, Anda dapat datang dan mencari saya kapan saja. Ye Han tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia memberi hormat dengan kepalan tangan dan segera pergi. Dia tidak bermaksud menemani Xiao Chen. Xiao Chen menatap pihak lain, berpikir keras. "Sepertinya aku harus meluangkan waktu untuk bertanya-tanya tentang Istana Abadi Ethereal dan mencari tahu apa sebenarnya itu." Dia terus berjalan. 1 jam kemudian, dia tiba di kediaman Tuan Kota. Setelah menyerahkan undangannya, dia dengan lancar memasuki halaman dalam. Kontes Raja Anggur berlangsung di panggung yang tinggi. Setelah memasuki halaman dalam, seseorang menuntun Xiao Chen ke panggung tinggi untuk duduk. Panggung tinggi itu telah lama dipenuhi orang. Xiao Chen melihat sekeliling. Kebanyakan orang tampak familiar, mereka telah berada di kediaman wangi surgawi hari itu. Sebagian besar tatapan padanya bermusuhan tetapi tidak mengandung niat membunuh, kecuali 2 orang. Salah satu dari keduanya adalah Xiahou Wu, putra mahkota Kekaisaran Singa Pemburu. Guru besar Yuan Fei berdiri di belakangnya sambil tersenyum dingin pada Xiao Chen. Orang lain duduk di sebelah Pei Shaoxuan. Ekspresinya tampak cemberut, dan matanya hitam pekat seperti tinta. Ki iblis yang sangat pekat menutupi tubuhnya.
Ki iblis menunjukkan banyak variasi karena kultivasi berbagai teknik kultivasi Dao iblis. Xiao Chen merasa karakteristik khas Ki iblis orang itu sangat familiar. Sebagian besar kultivator sekte pembantaian surgawi yang dibunuhnya memiliki aura ini. Wang Yun, Master Muda Sekte Pembantaian Surgawi. Sebuah nama langsung muncul di benak Xiao Chen. Ketika dia menebak identitas orang ini, ekspresinya tetap tenang. Dia hanya duduk dengan tenang. Xiao Chen ini benar-benar berani. Bahkan setelah melihat Wang Yun, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia mungkin tidak tahu betapa mengerikannya kekuatan Wang Yun. Ekspresi guru besar Yuan Fei dan orang itu juga tampak aneh. Apakah ada yang tahu apa yang terjadi? Apakah kamu tidak tahu? Old Seven Du menyeduh anggur yang dibawa orang ini. Apakah kamu pikir guru besar Yuan Fei akan ramah padanya? Haha, ini akan menarik untuk ditonton. Beberapa orang di platform tinggi berdiskusi dengan berbisik. Tiba-tiba, sekelompok orang tiba di bagian belakang platform tinggi. Salah satunya adalah seorang pria parubaya yang tampak luar biasa. Dia berpakaian sangat santai, menunjukkan senyum tanpa hambatan. Pipinya yang kemerahan membuatnya tampak agak mabuk. Ini adalah penguasa kota Peach Blossom City, kaisar penguasa Peach Blossom. Selain para ahli dari kediaman tuan kota di belakang kaisar penguasa bunga persik, ada juga sekelompok penilai yang secara khusus diundangnya. Putri suci wangi surgawi ada di antara mereka. Salam, tuan kota. Kaisar penguasa bunga persik bukanlah kaisar penguasa biasa. Dia memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Bahkan bakat luar biasa Dao iblis harus memberinya sedikit wajah. Pada saat ini, tidak ada yang berani bersikap kasar. Mereka semua dengan patuh membungkuk. Hahaha, tidak perlu bersikap sopan. Festival Anggur 100 tahun ada di sini lagi. Terima kasih, semuanya, karena telah berusaha keras untuk membawakan saya anggur yang enak. Saya tidak suka prosedur yang berbelit-belit dan terlalu rumit atau berbicara banyak omong kosong. Minumlah 3 gelas dengan saya terlebih dahulu. Kita akan berbicara tentang kontes Raja Anggur setelah 3 gelas. Kaisar penguasa bunga persik tampak sangat santai. Dia terhuyung-huyung ke kursi tuan rumah, lalu melambaikan tangan dengan santai. Pada saat itu, ribuan cangkir anggur terbang keluar dari lengan bajunya yang lebar dan lebar. Bang, 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 gelas-gelas anggur itu langsung mengenai beberapa kultivator lepas yang lemah, menyebabkan mereka muntah darah. Tulang-tulang mereka hancur saat hantaman itu menjatuhkan mereka ke udara dalam kondisi menyedihkan. Orang-orang ini jatuh dari panggung tinggi, kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam festival anggur. Xiao Chen merasa agak terkejut. Dia tidak menyangka akan melakukan tindakan seperti itu. Peserta lain juga merasa terkejut, belum pernah ada aturan seperti itu sebelumnya. Namun, Kaisar Berdaulat Bunga Persik melakukan hal-hal yang tidak terduga. Tidak ada cara untuk mengantisipasi hal ini. Langkah Kaisar Berdaulat Bunga Persik mengejutkan semua orang, membuat mereka lengah. Setiap cangkir anggur langsung menjatuhkan 4 hingga 5 orang, yang menanggung beban kekuatan, dari panggung dalam keadaan menyedihkan. Bahkan tokoh berdaulat tidak dapat menahan kekuatan dari cangkir anggur. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan dalam cangkir anggur. Namun, banyak pembuat bir yang berdiri di panggung tinggi tidak terluka. Kaisar Berdaulat Bunga Persik mungkin bergerak untuk melindungi mereka. Sasarannya sangat jelas, dan orang yang tidak bersalah tidak akan menderita luka. Xiao Chen punya waktu kurang dari 3 detik untuk berpikir. Akan sulit untuk memutuskan dalam waktu 3 detik. Seseorang bisa menghindar, tetapi cangkir anggur akan melesat lewat. Tidak akan ada yang bisa ditangkap bahkan jika seseorang ingin mencoba. Semua bakat luar biasa yang hadir harus beradaptasi dengan situasi dalam waktu yang dibutuhkan untuk percikan api untuk menyala. Ini membutuhkan tingkat kemampuan beradaptasi yang sangat tinggi. Xiao Chen hanya berpikir 1 detik sebelum bergerak secepat kilat. Dia segera mengarahkan ki vitalnya, mengunci cangkir anggur yang terbang ke arahnya. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan meraihnya. Bas, bas, bas. Anggur itu berputar cepat di dalam cangkir anggur, mengerahkan kekuatan besar yang sedikit membuat lengannya mati rasa. Xiao Chen terhuyung-huyung. Namun, dia tetap tenang dalam bahaya yang akan datang. Tangan kanannya sedikit bergoyang saat dia menghilangkan kekuatan dari cangkir. Kemudian, dia dengan kuat meletakkan cangkir anggur di atas meja. Bang!
Pada saat Xiao Chen menangkap cangkir anggur, beberapa pewaris sejati peringkat 7 menangkap cangkir anggur seperti yang dilakukannya juga. Namun, tulang-tulang di lengan mereka hancur, dan cangkir anggur membuat mereka terbang. Cangkir kedua. Setelah Xiao Chen dengan kuat menangkap satu cangkir, dia merasa melakukannya jauh lebih mudah untuk kedua kalinya. Segera, dia meletakkan cangkir anggur kedua di atas meja. Menarik. Aku suka hal-hal yang menarik, dan lebih banyak akan lebih baik. Pei Shaoxuan tertawa terbahak-bahak setelah menangkap 3 cangkir anggur dan meminumnya. Pei Shaoxuan melakukan gerakan ganas, mengirimkan gelombang energi. Ding, ding, dang, dang. Segera, lebih dari 100 cangkir anggur hancur. Anggur yang berceceran itu terbang ke segala arah seperti hujan, membawa kekuatan yang sangat besar. Hujan anggur itu memercik ke beberapa orang, mencabik kulit dan daging mereka dan menyebabkan mereka menjerit dengan menyedihkan. Ini cangkir untukmu. Xiao Wu tiba-tiba tertawa sinis dan melemparkan cangkir anggur di tangannya ke arah Xiao Chen. Tabrakan. Cangkir anggur ini memecahkan cangkir anggur yang hendak ditangkap Xiao Chen, menciptakan pecahan-pecahan tajam. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah. Dia dengan lembut melambaikan tangan kanannya, dan angin pedang menyapu. Itu mengubah banyak pecahan menjadi badai pedang yang terbang ke arah Xiao Wu. Xiao Wu, yang menunggu untuk melihat penghinaan Xiao Chen, terkejut. Dia tidak menyangka Xiao Chen akan dengan santai mengatasi bahaya dan bahkan mewujudkan angin pedang yang begitu menakutkan. Itu mengejutkannya, dan dia dengan cepat menghindar dengan cara yang menyedihkan. Setelah satu kali mencoba, Xiao Wu tidak lagi berani mencari masalah bagi Xiao Chen dan fokus untuk mendapatkan cangkir anggur ketiganya. Ketika semua cangkir anggur di udara telah berlalu, hanya 9 orang yang berhasil menangkap 3 cangkir anggur dengan benar. Langkah Kaisar Berdaulat Bunga Persik secara langsung menyingkirkan sebagian besar pesaing dalam kontes Raja Anggur. Tidak buruk, masih ada 9 orang yang tersisa. Aku tahu sebagian besar dari kalian di sini untuk mendapatkan kunci Istana Abadi Ethereal. Namun, jika kalian tidak cukup kuat, kalian hanya akan mengirim diri kalian sendiri ke kematian. Jadi, jangan salahkan aku karena mengusir kalian. Kaisar Berdaulat Bunga Persik menunjukkan senyum yang tidak tampak seperti senyum. Kontes Raja Anggur hanyalah permainan baginya. Para pembudidaya yang didiskualifikasi dan orang-orang di luar yang menonton kegembiraan sekarang mengerti. Jadi, inilah alasannya. Tidak heran tidak ada aturan seperti itu di kontes Raja Anggur sebelumnya. Kaisar Penguasa Bunga Persik berkata setelah jeda, setelah minum anggurku, sekarang saatnya bagiku untuk minum anggurmu. Ayo, angkat anggurmu. Biarkan aku melihat anggur enak apa yang dipilih Cui Tua untukku. Wang Yun, Master Muda Sekte Pembantaian Surgawi, bertepuk tangan, dan pembuat bir di belakangnya dengan cepat mengeluarkan sebotol anggur. Setelah menerima sebotol anggur, Wang Yun melangkah maju terlebih dahulu. Aku secara khusus menyiapkan langit tanpa batas ini untuk senior Bunga Persik. Ini adalah anggur terlarang dari dinasti Suewu. Yang kau butuhkan hanyalah satu cangkir, dan kau dapat memimpikannya apapun yang kau inginkan, memenuhi keinginanmu. Penilai, pikirkan baik-baik sebelum meminumnya. Wang Yun merasa sangat percaya diri dengan langit tanpa batasnya, menunjukkan sedikit senyum di wajahnya. Langit tanpa batas. Kudengar orang biasa tidak bisa minum anggur ini. Hanya dengan satu teguk, mereka akan mati karena bahagia. Bahkan para kultivator tidak bisa meminumnya begitu saja kecuali mereka memiliki kondisi mental yang luar biasa. Bahan-bahan untuk anggur terlarang ini sangat langka. Tak disangka Wang Yun berhasil menemukannya. Kupikir Xiao Wu akan menang kali ini. Sepertinya itu tidak pasti lagi. Mendengar diskusi ini, Wang Yun merasa sangat sombong. Di samping Kaisar Penguasa Bunga Persik, pemabuk Cui melambaikan tangannya dan berkata, kalian boleh mundur dulu. Orang-orang di belakang masih menunggu. Wang Yun tidak dapat menahan rasa malu. Ia berpikir bahwa dengan menyerahkan anggur terlarang ini, Kaisar Penguasa Bunga Persik akan melihatnya dengan cara yang berbeda dan berbicara beberapa patah kata kepadanya. Tanpa diduga, senior Cui mengusirnya begitu saja. Kalau begitu, junior ini akan mundur terlebih dahulu. Wang Yun mundur, dan Pei Shaoxuan melangkah maju. Dengan kedua tangannya, ia menawarkan sebotol anggur bundar yang dilapisi tanah liat. Botol ini tampak kuno. Pei Shaoxuan tersenyum dan berkata,
Aku tidak tahu anggur apa ini, tetapi aku menggalinya dari tanah dan belum pernah membukanya sebelumnya. Aku yakin anggur ini setidaknya berusia 3000 tahun. Mungkin penguasa kota akan menyukainya. Saat Pei Shaoxuan mengatakan ini, ia membuat tempat itu ramai. Pei Shaoxuan ini benar-benar main-main. Beraninya ia membawa anggur yang digali dari kuburan untuk berpartisipasi dalam kontes Raja Anggur. Yang membuat semua orang tercengang adalah bahwa bahkan Pei Shaoxuan tidak tahu anggur apa itu. Kaisar penguasa bunga persik mengangkat alis dan menatap Pei Shaoxuan. Kemudian, dia bertanya, tidakkah kamu merasa ini berat? Pei Shaoxuan tersenyum dan berkata, ini cukup berat. Pak, Kaisar berdaulat bunga persik bertepuk tangan, dan tanah liat di sekitar botol itu retak. Tak lama kemudian, botol itu juga pecah. Tulang-tulang kristal putih muncul, berkelap-kelip dengan cahaya dingin. Tulang-tulang itu tampak sangat menyeramkan dan mengeluarkan ki dingin yang menindas. Ini adalah sebotol anggur tulang. Terlebih lagi, pemilik tulang-tulang itu setidaknya seorang kaisar berdaulat. Kemunculan tulang-tulang menyeramkan yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang. Bahkan Pei Shaoxuan tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah saat dia memucat. Tanpa diduga, dia telah membawa sebotol tulang. Ada sedikit cairan di antara tulang-tulang itu, berkelap-kelip dengan cahaya kristal di bawah sinar matahari. Kamu boleh mundur, kata Kaisar berdaulat bunga persik dengan acuh tak acuh sebelum Pei Shaoxuan pergi dengan rasa takut yang masih ada. Orang-orang yang awalnya menertawakan Pei Shaoxuan sekarang terdiam, benar-benar tercengang. Pertama, ada anggur terlarang Wang Yun, langit tanpa batas. Lalu, ada anggur tulang misterius Pei Shaoxuan. Anggur dari kedua kultivator Dao Iblis ini tidak lazim, membuat kontes Raja Anggur ini tidak terduga. Setelah itu, yang lain melangkah maju dan mempersembahkan anggur yang mereka bawa. Tanpa kecuali, semua anggur adalah minuman yang sangat baik dari alam fana, yang membuka mata semua orang dan mengejutkan mereka. Ketika Xiaowu melangkah maju dan mengeluarkan Phoenix Ilahi 9 warna milik guru besar Yuan Fei, itu mengejutkan semua orang. Ya ampun, itu benar-benar Phoenix Ilahi 9 warna. Guru besar Yuan Fei benar-benar sesuai dengan reputasinya. Setelah guru besar Neng Xinyun meninggal 500 tahun yang lalu, tidak ada seorang pun yang berhasil membuat Nine Colored Divine Phoenix. Tanpa diduga, kita bisa melihat anggur ini muncul kembali hari ini. Kupikir gelar Raja Anggur akan diambil oleh orang-orang dari Demonic Dao. Guru besar Yuan Fei benar-benar luar biasa. Tak disangka dia berhasil mengalahkan Nine Colored Divine Phoenix. Kaisar penguasa bunga persik tidak dapat menahan diri untuk menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia berkata dengan lembut, aku minum sebotol terakhir Nine Colored Divine Phoenix 100 tahun yang lalu. Tanpa diduga, aku bisa melihatnya lagi hari ini. Guru besar, terima kasih banyak. Guru besar Yuan Fei menyatukan kedua tangannya di atas panggung yang tinggi dan membungkuk. Tuan kota terlalu sopan. Anggur terbaik hanya lahir karena orang-orang yang benar-benar mengerti anggur. Tanpa festival anggur bunga persik, tidak akan ada Nine Colored Divine Phoenix. Kata-kata ini menyenangkan Kaisar penguasa bunga persik. Dia berkata kepada Xiaowu, kamu boleh tinggal. Duduklah di sampingku. Xiaowu bersukacita. Setelah membungkuk, dia berjalan cepat. Tindakan ini menyebabkan keributan di bawah. Karena Kaisar penguasa bunga persik bersikap seperti itu, sepertinya gelar Raja Anggur akan jatuh ke tangan guru besar Yuan Fei. Jelas, pemenang kontes Raja Anggur ini tetaplah Xiaowu. Semua orang sudah menyerahkan anggur mereka. Hanya Xiao Chen yang tersisa. Xiao Chen punya dua pilihan. Yang pertama adalah mengikuti rencana lama dan menggunakan Waning Moon untuk bertanding. Yang lainnya adalah mengalahkan Heartburn. Namun, sejujurnya, Xiao Chen merasa bahwa bahkan jika dia mengalahkan Heartburn dalam situasi ini, dia mungkin tetap tidak akan menang. Dia tidak menyangka Xiaowu akan membawa Nine Colored Divine Phoenix. Kualitas anggur seperti itu tidak lebih rendah dari Heartburn. Sejak guru besar Neng Xinyun meninggal, tidak ada yang bisa menyeduhnya selama beberapa ratus tahun, membuatnya semakin berharga. Yang terpenting, Kaisar penguasa bunga persik menunjukkan rasa sayang yang khusus padanya, menghargai kenangannya. Ketika Xiaowu melihat bahwa Xiao Chen tidak bergerak, dia tersenyum dan berkata, Xiao Chen, mengapa kamu tidak melangkah maju?
Jika Anda terlalu malu karena tidak dapat menghasilkan anggur yang baik, Anda dapat menyerah. Tidak perlu merasa malu. Memang, salah satu dari 8 anggur yang disajikan sejauh ini dapat dianggap sebagai anggur berkualitas unggul. Orang-orang yang tersingkir bahkan diam-diam bersukacita. Ini bagus. Jika mereka tetap tinggal dan mengeluarkan anggur dengan kualitas rendah, rasa malu akan lebih buruk daripada yang mereka derita. Yang lain berbagi pemikiran Xiao Wu, percaya bahwa Xiao Chen tidak dapat menghasilkan anggur yang setara dan merasa malu. Ketika Kaisar Penguasa Bunga Persik melihat situasi itu, dia menghibur dengan lembut, "Teman kecil, datanglah dan persembahkan anggurmu, tidak perlu khawatir. Mampu berdiri sampai akhir sudah merupakan suatu prestasi. Tidak peduli anggur apa yang kamu bawa, bahkan jika itu hanya air, itu lebih baik daripada mereka yang gagal memenuhi syarat untuk berdiri di sini." Ketika Xiao Chen mendengar itu, dia tidak bisa menahan perasaan agak kecewa. Xiao Chen adalah orang yang cerdas. Kata-kata Kaisar Penguasa Bunga Persik hanyalah penghiburan. Arti Kaisar Penguasa Bunga Persik jelas. Dia telah memilih anggur terbaik. Tidak peduli anggur apa yang dibawa Xiao Chen, itu tidak ada gunanya karena Kaisar Penguasa Bunga Persik sudah merasa puas. Xiao Chen tersenyum pahit. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya maju untuk meletakkan Heartburn dengan anggur lainnya. Kemudian, dia kembali ke tempat duduknya tanpa mengatakan apapun.